Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mo Sidik. Hey. Dulu kesini itu gue inget studionya waktu masih Cingapil pertama kali tuh. Iya. Anak-anak masih di luar. Iya. Benar. Udah lah, yang lo ketinggalan iPad. iPad. Ada dia nggak usah deh, buat lo aja deh katanya. Dia nggak mau balik sini. Akhirnya dilempar dari atas. Iya. Mau lo tim kombutnya Pak Anies ya? Iya, tim debat. Lu ngapain sih Mo kalau itu Mo? Jadi untuk debat ini itu ada timnya. Sebenarnya timnya itu dulu tuh cuma satu, namanya tim substansi. Singkatan. Enggak. S. Substansi. Iya. Sub. Apaan itu? Subhanallah. Substansi apaan, Bu? Jadi intinya tuh orang yang nyari data. Cuman sekarang berkembang jadi nyari data, nyari substansi, bikin strategi, sampai ke bikin speech-nya, ada juga sampai ke tempat latihan buat delivery, sama buat analisis. Pak Anies diajarin juga delivery? Ada. Apa buat ngetrim setup gestur, gitu? Oh. gestur, terus raut muka. Iya. Ada yang suka, kalau gue lihat ya ada yang suka yang kapan ya? Yang ketiga, baru kedua. Iya, ada lolos juga tuh kelihatan mukanya kelihatan. Kereng gitu ya. Terus yang kemarin terakhir pas lagi teknologi informasi kelihatan itu kenapa sih yang teknologi informasi kayak baru sekali dia kurang dari Nyari ya. Iya. Dan masih ada waktu 30 detik kalau nggak salah gitu. Iya. Biasanya kan ngomongnya bisa banyak gitu. Mungkin ke pertanyaannya karena bikin pabrik kali ya. Iya kali ya. Iya. Nah itu maksud gue tuh, kan itu kan banyak nih Mo ininya. Apa tema-temanya. Ya. Nah, lo Jadi gini, nih? bikinnya gini. Misalnya pertanyaan ada 7 bidang misalnya, Iya. sub bidang. Ya, misalnya 7 nih. sub. 7 sub misalnya tema. Jadi kalau ekonomi ada segala macam. Dari 7 itu akan ada 3 pertanyaan kan, yang ngambil amplop sama ngambil itu. Iya. Jadi kami harus memperkirakan 7 kali 3. 21 pertanyaan. Ya. Yang harus dicari substansinya, harus cari cara ngejawabnya gimana, datanya di mana, segala macam. Udah gitu akan ada 2 kali pertanyaan dari masing-masing paslon. Nah itu biasanya kita bikin perkiraan 5 lah. Cara jawabnya, jadi ditanya, cara respon, ditanya lagi, follow up. Ya. Yang satu lagi adalah pas kita nanya. Kedua paslon. Kita nanyanya apa, kalau dijawabnya kemungkinan apa, terus di follow up-nya gimana gitu. Kan lebar banget itu Mo. Makanya timnya banyak. Ada berapa tuh Mo? Kalau di gua mungkin 20-an ya. Buset. Pinter-pinter semua, Cing. Kayaknya gua doang yang tolol di situ. Dia apa tuh ininya? Latar belakangnya Wah, ada background yang Harvard, ada yang Ivy League, ada yang Inggris. Ini Unpar. Enggak, iya dia pada pinter dah. HI terus di DO. Oke, pada pinter, tapi kan itu terlalu lebar Mo. Maksudnya terlalu bisa kemana aja pertanyaannya. Terus cara memprediksi. Jago, Bos. Iya, Jago banget. ada nggak yang terprediksi dan keluar? Yang banyak tadi malam keluar, yang debat kemarin keluar. Ya? Pertanyaan kayak Ganjar ya? Bansos. Tuh. Itu mah pas Kayak keluar. umpan lambung. Hah? Tapi kita nggak janjian. Iya itu kayak umpan. Kayak pada saat Pak Ganjar, Pak Anies nanya berapa nilai hukum ke Pak Ganjar. Oh itu kami siap. Kan yang nanya Pak Anies. Pak Anies. Nggak, ini ngomongin debat yang mana nih? Ketiga. Yang ketiga dulu Yang ya? ketiga, yang 11 dari 100. Iya. Itu Pak Anies kan nanya. Itu sudah disiapkan dari debat pertama. Untuk nanya ke Pak Ganjar. Untuk kalau ada pertanyaan, jawabnya itu. Nah yang kemarin deh, yang terakhir. Yang terakhir itu, jadi kan kita bikin nih
pertanyaan-pertanyaan tim ini udah bikin ini pertanyaan ini kemungkinan ini jawabnya segala macam. Salah satunya ada bansos. Pertanyaan bansos. Iya, pertanyaan bansos. Gue nggak kepikiran itu ininya apa namanya caranya gimana untuk. Emang pinter banget. Gua tuh di situ tuh yang waktu debat pertama kan udah 5 nih debatnya. Gua kan dari debat pertama tuh. Debat pertama tuh gua ngerasa apa ya? Jiper gua. Ini apa sih kok pinter-pinter ini seruangan semuanya? Kan emang ada jadi misalnya ngomong gini. Oh ini Pak di sini datanya kayak gini-gini. Kalau Mas Anies itu selalu kalau ngomong kayak gini. Dia kan pinter juga ya. Dia pinter nih semua isinya pinter semua. Jadi dia bisa kayak gini. Saya inget tuh itu kayaknya kita pernah ngomongin tahun 2021 deh. Itu ada datanya. Coba cari angkanya berapa? Kalau nggak salah 60.000. Dicek. 63.000 Pak. Ya 63.000. Coba taruh papaan gitu. Berarti lu memang sama Pak Anies ya di situ selalu. Iya, sama Pak Anies sama Caimin. Latihan. Ada nyusun. Ada evaluasi. Caimin juga lu yang bikin? Bukan, beda. Tim yang bikin. Iya maksudnya tim itu juga. Tim ya, cuman nyatu sama timnya Caimin. Yang selepet itu? Iya, selepet no mix itu. Itu tim dari debat. Lo? Bukan. Itu kayak orang callback nggak dapet gitu mau. Iya, padahal itu ya, Cing. Maksudnya maksudnya kalau nggak ger nih pertama, udah jangan diulang lagi, Cak, gitu. Iya. Nggak. Ampun. Emang penuh tekanan sih, Cing. Pertama itu menurut saya tuh Gus Imin itu waktu debat itu banyak tekanan. Bayangin aja kan bagian dari pemerintah apa segala macam gitu. Jadi masih ada takut-takutnya yang berikutnya sih udah pemberani. Jauh. Udah mari kita bakar jembatannya. Betul. Gitu. Udah yang pertama tuh udah persis kayak kita lagi stand up, terus kayak nggak dapet ludah habis di di sini ada kerasa nih. Iya. Sini. Udah tahu ludah habis, nelen ludah mulu lagi tambah kering jadinya. Kagak dapet callback-nya. Ya. Itu apa? Evaluasinya apa? Kalau Caimin itu evaluasinya apa? Evaluasinya adalah kenyamanan. Jadi kami tuh bukannya wah kita bikin. Pak bacakan enggak. Oke. Jadi karena calon presiden kita tuh pinter setengah mati. Jadi kita tuh kalau saya nyebutnya Sherlock Holmes itu kan brilian, tapi dia membutuhkan Watson. Iya. Jadi Watson inilah yang nyari data, yang nyolek dia, yang trigger dia gitu. Iya. Yang nanti dia biasanya datang dengan kenyamanan. Yang ke debat ketiga itu nyaman, nyaman banget. Jadi gampang hafal. Terus udah gitu soal desa, soal lingkungan. Ini yang Caimin. Yang Caimin. Iya. Itu passion dia. Iya. Dia pernah jadi Menaker Trans dan Desa Tertinggal. Iya, udah. Jadi nyaman, udah gitu nggak ada tekanan, dia udah nggak takut, sikat. Terus kemungkinan, Gibran provokasi dengan ini ada juga. Oh itu kaget lah semua se-Indonesia. Gitu. Kaget lah ya. SJAE. Oh itu ada, kita tuh ada. Itu tuh bahkan jawabannya itu gua sangat kagum dengan Gus Imin karena dengan tenang dia bisa itu apaan sih gitu. Iya. Karena kita udah tahu kalau debat gitu pasti ada cara licik lah ya buat ngejatoin. Nah, cara licik itu gimana cara ngebalikinnya? Ya tanya aja apa ininya apa gitu. Substansinya apa, ininya apa. Itu pernah disebut enggak? SJAE itu. Nggak. Itu kayaknya kepikiran ya. Nanya kayak AI kali, ada istilah yang susah banget nggak di lingkungan keluar kali nggak tahu gua. Pas lagi itu kan gua nonton tuh SJAE langsung gua search apa gitu. Belum keluar tentang ekonomi syariah sih, masih macam-macam di atasnya. Iya. Masih ada istilah komputer atau apa. Iya, gitu. Dia baru mengelaborasi. Jadi dia seharusnya cerita tuh apa tentang apa. Iya. Nah, kan diulang lagi. Debat ketiga diulang lagi. Yang caranya. Kaget gua. Karena gua nggak nyangka dia bakal ngulang lagi. Kayak gitu. Yang mana sih? Kan gitu juga pertanyaan yang debat ketiga kan gitu juga, pertanyaan jebakan.
Terus ditanya sama ini dijelas kata Oh itu apa greenflation? ya. Oh enggak, yang pertama dulu yang itu ke Pak Mahfud. Ya greenflation itu. Iya. Iya. Karbon. Carbon storage mah satu ini Yang satu. sama SGIA. Kan terus sama moderatornya diinin kan, Mas tolong dikasih ini konteks. Iya. Nah dia mah nggak bilang konteks, bilang kan saya nanya sama profesor. Ya, gitu. ya. Greenflation Tapi itu ya. kaget lah kita semua lah ya pada saat itu. Maksudnya setelah di debat yang pertama, yang wapres ya, yang ketiga apa yang kedua nih wapres yang kedua apa yang dimodalin buat Caimin menghadapi? Yang pertama rasa nyaman. Jadi skrip itu hanya line-line aja. Itu semuanya beliau yang bangun malam-malam latihan segala macem. Terus udah gitu tekanan dari kitanya juga nggak gede gitu, nggak banyak ketemu orang gitu. Jadi terus ada ketemu Pak Yusuf Kalla juga kan di training juga sama Pak Yusuf Kalla. Jadi dan kita tuh dia ngelihat waktu kita debat kedua itu semuanya support, udah gitu semuanya kayak ya itu gue itu kan debat pertama itu ngerasa asing gitu sama tim. Jadi belum gini nih timnya. Pas habis debat kedua justru kita tuh solid banget. Habis yang wapres ini? Gitu, mungkin karena bingung bareng atau apa gitu. Nah, tapi direncanain tuh kayaknya. Apa ya? Sama kita kayaknya direncanain. Mundur dikit biar nyelepetnya lebih. Anjay nyelepet. Masuk nih kalau sekarang nyelepetnya. Enak. Iya. Cing, padahal Selepetnomics itu luar biasa bagus banget loh. Konsep itu. Konsepnya bagus banget. Tapi karena di awal di beat pertamanya Selepet itu nggak dapet. Aduh, elah. Apaan sih? Selepet. Itu bagus banget loh Selepetnomics itu. Iya. Itu tapi ininya dia memang kan? Iya, kan Selepet Imin ini. Iya. Diambil yang lagi main sarung-sarung itu. Ya, tapi karena Gus Imin orangnya ini banget ya. Lepas banget gitu. Jadi sekarang juga Selepet masih dipakai apa segala macam. Dia baik-baik aja, terus yang kita seneng banget itu. Yang keempatnya bagus banget. Gue denger di space-nya Panji. Yang lo bilang nama lo katanya diusulin sama Panji. Iya. Jadi gue tuh pilihan ketujuh. Dari ketujuh dari ada komik yang ditawarin gitu. Mereka tuh pengen masuk ke tim Substansial tuh ada komedian lah ya biar bisa bikin ringan, bisa ada gimmick, ada apa gitu. Jadi mereka konon katanya nyari 7 orang dulu. Gue yang ketujuh. Iya. Nah, pertimbangannya lo tau nggak kenapa akhirnya dipilih lo? Karena udah nggak ada lagi kalau nomor 8. Enggak pada saat kan pasti kan ada tim. Ya gimana nanya ini nggak bisa, yang ini udah paslon 2, yang ini Panji mau nggak mau, siapa dong? Si mau aja. Halo mau, oke. Gitu. Iya oke, tapi apa kriterianya? Maksudnya ini kan pasti ada tim pembentuk tim ini kan? Iya. Ada tim yang membentuk tim debat ini. Udah jadi timnya. Iya. Gue belum masuk. Mereka gitu. udah kerja. Udah mulai lah. Gue tuh masuk H-7. H-7 debat pertama. Oh, nah begitu lo di interview, apa yang ininya? Job desk lo apa nih? Job desk-nya adalah memasukkan, Mas Anies ini orangnya kan data driven sama suka ngobrol sama expert. Iya. Nah, mereka butuh expert buat yang bikin ringan supaya nggak kedengeran kayak menggurui, ada celoteh ringan, ada gimmick, ada segala macam. Niatnya itu, gue dimasukin ke tim. Tapi setelah debat kedua, gue jadi serius. Gue jadi ikutan serius gitu. Iya. Tapi malah gue lihat justru hilang itunya. Pak Anies kalau gue lihat ya, dia pinter dan tidak intimidatif. Jadinya saat nerangin orang jadi ngerti, bukan jadi ngerasa bego. Ada kan ya orang pintar yang kita tanya, jawabnya benar, tapi pilihan katanya bikin kita ngerasa sebel gitu ya. Iya, kita jadi nggak tahu banget gitu. Pak Anies bisa bikin orang ngerti, tapi di debat gue rasa dia malah lebih keras loh, Mo. Ya itu, jadi karena debat itu kan kita ngumpulin data, dan datanya tuh kadang-kadang menyakitkan, gitu. Jadi kayak
gue inget dulu pernah dia ke-trigger banget sama angka perkosaan. Itu gue tahu moodnya rusak hari itu. Ketika dia tahu kenyataannya bahwa hampir setiap jam di Indonesia, gue lupa ya nih, siapa tahu datanya salah, gue lupa. Hampir setiap jam di Indonesia tuh ada wanita atau anak diperkosa. Itu tuh moodnya kerasa gitu bahwa dia, gitu, kok gini ya gitu. Jadi memang banyak kemarahan gitu. Terus berita-beritanya kan juga kayak gitu. Tiba-tiba ada bansos lah, ada ini, ada ya gitulah. Maksudnya kalau di kubu satu kan ngerasanya nggak adil. Kan yang diperjuangkan gitu, keadilan gitu. Jadi memang marah. Memang berasa sih. Memang marah dia. Kita tuh malah, aduh tenang mas gitu. Tenang gitu. Kan kelihatan dari gestur nggak bisa dijelasin, tapi kita bisa, apalagi yang lo udah tahu biasanya seperti apa. Terus ngeliat pada saat debat ada saat-saat dia emosi ya. Tapi memang karena marah, karena benci banget ngelihat ketimpangannya itulah gitu. Nah pada saat break, lo setiap itu ada di situ? Enggak, gue debat 1, 2, 3, 4, gue ada di war room namanya. Itu di sebuah tempat, jadi ada ruangan, kita ada beberapa orang juga. Nah itu ngelihat, biasanya kalau gue kan banyaknya di delivery segala macam, nah gitu nganalisis itu. Nanti di sana juga ada orang. Cuman pas debat kelima kemarin dapat reward, tim debat boleh ada di lokasi. Itu makanya gue ada di situ. Enggak, waktu yang 1, 2, 3, 4 itu begitu break, dia masuk ke situ? Ya, itu war room itu? Ya, bukan, beda. Ada lagi namanya holding room. Nah di sana ada tim lo itu? Ada timnya, jadi ada 2 tim tuh. Gitu. Nah biasanya di brief lagi, sana baca lagi, nyobain lagi apa segala macam. Kadang-kadang pertanyaan itu masih ngelihat hasil closing itu, kadang-kadang masih ada alternatif untuk dibacain sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Emang apa ya, kita juga kaget bahwa si debat ini signifikan sama pendapat ya, bukan hasil survei ya, tapi sama pendapat gitu. Rupanya jadi matters ya gitu. Kaget gua. Walaupun katanya secara elektoral nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ngaruh. Nggak terlalu banyak ngaruh, tapi sentimen positif banyak dapat, dan itu dirasain juga sama tim. Gue banget. Kita tiba-tiba ngerasa, aduh, kok kita jadi beban banget gitu. Tapi untung ada debat Anies. Desak Anies. Itu kayak latihan. Kan di desak Anies kita simulasiin. Yang penanya cuma boleh 1 menit, yang ngejawab 2 menit, nanti boleh ditanggapi 1 menit. Itu kan simulasi debat. Itu kalau yang desak Anies kan bikin siapa? Ada tim lagi. Itu timnya Iman. Enggak, kita kalau lintas tim itu biasanya ngasih suggestion atau ada satu grup yang kita masukin, ini tolong diselipin di sana, tolong kalau ada yang bisa nanya ini jawabannya atau gimana gitu. Seru juga ya, jadi kayak orang lagi perang beneran ya. Gua kan penggemar West Wing, nonton nggak West Wing? Ya. Itu gua mau ngehayal babu aja kayak West Wing gitu. Iya ya. Gue tuh ngerasa terhormat banget ada di situ, kayak wah gila ya gitu. Kadang-kadang ada yang dipakai gitu kata-katanya, wah didengarkan jutaan rakyat Indonesia. Waduh, bangga banget gue. Ada satu kalimat yang dipakai gitu ya. Iya. Kan kalau di West Wing tuh yang berkuasa tuh Chief of Staff ya. Chief of Staff-nya di sana. Nah kalau di ini tuh apa? Kita juga kalau kita kapten. Tapi kita punya deputi yang ada di debat. Ada bos gue gitu. Itu siapa sih, Mo? Gue nggak boleh nyebut namanya. Lah, emang dia nggak mau muncul. Emang nggak ada di? Nggak ada di struktur. Wah, gue nggak tahu kalau di struktur ada apa enggak. Tapi dia nggak mau muncul. Cuman dari semua S2, S3, Harvard segala macam itu dipimpin oleh orang S1. Tuh hebat banget menurut gue. BSI. Binus Saranus Informatikus. Binus Simpruk. Binus Bina Sarana Internasional. Iya. Yang itu bukan kampusnya Obama, bukan? Iya, Obama ya. Makanya jadi internasional ya. Tapi itu orang sini. Maksudnya orang Indonesia. Nggak ada konsultan luar. Nggak ada konsultan luar, semuanya orang Indonesia. Setahu lo, ini semua terjadi di setiap capres nggak? Tim seperti ini? Gua sih denger tim debatnya
Gibran, tapi gue nggak pernah dengar tim debatnya Pak Prabowo. Oh. Jadi gue pernah dengar selentingan, oh ini yang ngajarin Gibran ini gitu. Gue pernah dengar. Ada orang partai gitu ya. Kalau ya gitu kan, kalau Mas Anies kan dikelilingin sama bukan orang partai kan, kalau dia independen gitu. Nah itu tuh kadang-kadang kita suka ada masukan-masukan gosip-gosip tuh dikirim orang partai gitu. Di sana yang ngelatihnya Samara atau ini ngelatihnya gitu. Wow. Gubernur. Anies dong. Iya. Anies, Ahok juga. Nah, tapi lo kan kontra sama Anies dulu. Gua kan Ahokers. Iya. Gua itu masuk ke tim itu masih belum milih satu. Tapi lo udah melunak sentimen negatif lo sama Anies atau? Wah, gue hilang, udah cinta sekarang. Bukan. Pada saat itu. Pada saat lo masuk nih. Iya, pas masuk gue niatnya gue profesional, gue di hire gitu. Tapi tetap ada kan gue bukan vote getter, gue bukan buzzer, gue di hire profesional untuk masuk ke tim. Wah, keren banget sih gitu. Pas masuk, alah kenapa begini, hebat gitu. Semuanya pengalamannya humbling. Cing, itu beneran humbling semua masalah. Kita kan punya persepsi sama pejabat, persepsi sama orang yang punya kuasa. Ini tiba-tiba kan pernah kesini kan, nggak ada kan gitu-gitu. Ya, kalau gue sih percaya ya, 3 orang calon presiden kita, ya semua nih calon presiden dan wakil kecuali Gibran, itu punya apa ya? Mereka tuh orang pilihan. Ya nggak mungkin lah orang Indonesia tuh 250 juta gitu. Ini 5-5-nya nih itu tuh punya auranya. Kayaknya kita kalau duduk sama mereka setengah jam aja, kita pasti bakal milih mereka gitu. Gue yakin itu. Kecuali Gibran. Gue belum pernah soalnya. Nah, tadinya gue mikir gitu juga. Ternyata tuh bukan Mas Anies yang pertama membuat gue yakin, tapi orang-orang di sekelilingnya. Emang isinya orang baik aja. Kan kita kan begajulan, kita di TV ketemu orang begajulan. Ini nggak ada yang begajulannya. Yang cunihinnya gitu, nggak ada. Nah kan artinya orang baik, orang pinter aja isinya. Persepsi negatif lo pada saat waktu itu ya. Pada saat itu, apa sih yang menyebabkan itu, Mo? Yang negatif? Ya gua kan Ahokers dulu kan garis keras lagi. Artinya memang cuma karena kita dukung seseorang, kadang-kadang kita terbutakan sama baiknya orang yang lain gitu. Iya. Gue ngerasa dulu Ahok itu dizolimi gitu, segala macem gitu. Nah, artinya itunya udah gugur nih sekarang. Ahok dizolimi? Ya udah berdamai aja sama kenyataan itu gitu. Bahwa itu mungkin, kan politik ya. Itu mungkin pada saat itu adalah hal yang harus dilakukan. Iya, untuk apa ya? Kepentingan yang lebih besar. Iya. Ternyata, tapi di sana nggak ada yang benci Ahok. Di sekeliling gue itu nggak ada yang benci gitu. Kalau nggak salah ada orang bekas Ahok juga sama dia, Suni ya di situ ada di debat juga nih. Dia itu di tim kayaknya dia tuh di bukan sosial media, tim konten deh. Tim kontennya juga lumayan canggih sih. Canggih. Tim konten Anies tuh. Terus ya gitu, minim anggaran. Anies ya. Iya. Jadi kayak itu kan kayak anak-anak kan tahu, karena kita kan komedian tahu lah ya. Ini anak ini kalau misalnya ini pasti siapa gitu komedian pasti mintanya berapa. Itu gua baru tahu kemarin bahwa anak-anak seniman bersatu itu nggak pada dibayar. Iya. Itu mind blown buat gua. Iya. Ya kecuali untuk operasional ya. Misalnya ada yang ke Surabaya sekarang. Iya pasti dibayarin gitu ya. Tapi nggak dibayar cara manajernya ini gitu. Iya, keikutsertaannya itu tidak diimingi oleh uang di awal gitu ya. Itu yang gua kenal, hampir semua yang gua kenal itu semangatnya kayak gitu. Aneh banget gua pokoknya. Ini apa sih gitu? Abdur tuh. Itu cintanya mati kayaknya Abdur tuh. Cinta mati. Semi juga bahkan Semi di situ. Iya, Semi. Bisa Semi ya. Semi itu lembut banget sekarang. Semi kok lembut banget ya, gila ya, lu berubah banget gitu. Dalam frekuensi ketemu Pak Aniesnya? Biasanya kita mulai tim substansi itu mulai meeting itu H-10 sebelum H-11, 10. Tapi udah ada tim duluan yang data tuh biasanya. Jadi kita udah dapat data.
Kalau ketemu Mas Anies biasanya H-5. Intensif. Intens sampai debat. Pagi. Sampai pagi menjelang debat. Pagi itu kadang-kadang kita cuma minum-minum doang, minum teh gitu sambil ngobrol. Mabok kan maksud lo? Iya, mabok teh. Mabok tuh. Itu. Minum anjay. Itu anak-anaknya nggak ada yang mabok kayaknya. Anak baik-baik semua ya? Anak baik. Azan, hilang semua. Sholat. Oh, sholat. Gua kira dia kabur ya. Yang Jumatan makan duluan kayaknya gua. Pada kemana anak-anaknya? Iya. Jadi gitu. Mengubah banyak hal di kepala lo ya? Oh gila, parah. Baik sosok Mas Aniesnya maupun apa namanya ya, hal-hal di sekitarnya dia gitu. Iya. Kayak tidak seperti pandangan lo atau bayangan lo orang politik akan seperti itu gitu. Orang politik, orang yang punya kuasa. Nah ini orang tuh nggak tersandera nih karena dia nggak punya partai politik. Dia juga bukan pengusaha. Itu sih kuncinya, bukan pengusaha. Iya. Jadi kayaknya terus udah gitu kayaknya yang bantuan-bantuannya tuh datang aja gitu. Kayak mereka kan nggak nyetak kaos, tapi mereka dicetakin kaos gitu. Iya. Jadi gue selalu dapat kaos yang aneh-aneh gitu, yang nggak ada yang seragam gitu. Ada emang yang muat? Nggak ada. Ada terakhir kemarin dapat jaket nggak bisa ditutup. Iya. Itu aneh banget. Jadi menurut gue apa yang ada di kepala gue selama ini, tuduhan-tuduhan. Gue kan banyak ketemu sama pejabat, anaknya belagunya setengah mati ya. Tiba-tiba ketemu anak-anaknya Mas Anies, tiba-tiba ketemu anak-anaknya Gus Imin, ya Allah, rock and roll semuanya. Iya. Itu nggak kayak anak pejabat itu. Iya. Berubah semuanya mau ya? Iya. Emang tak kenal maka tak sayang ya? Betul. Tapi gue juga suka bertanya-tanya. Misalnya nih, gue waktu itu direkrut Zeri Hendrik misalnya gitu. Apakah gue akan punya rasa sayang yang sama ya? Mungkin. Gitu? Bisa jadi mungkin. Ya karena mereka orang-orang spesial kan. Iya. Si calon-calon presiden ini. Iya, seperti yang lo bilang, setengah jam kita duduk sama orang-orang itu. Kayaknya setuju deh sama dia. Iya. Setuju dengan tujuannya, setuju dengan caranya, setuju dengan semua alasannya gitu. Karena emang orang pinter mau. Aura sih. Iya. Kayak menuhin ruangan gitu, auranya tuh. Gitu. Gak usah yang pinter-pinter gitu, Vicky Prasetyo lo kalau Hah? Lo Vicky juga punya bakat itu tuh. Dia itu orang-orangnya itu ya, kalau menurut gue ya, yang punya kelebihan itu, dia tuh bisa membuat orang yang diajak bicara itu merasa istimewa. Iya gitu. Gila gue Untung nggak bisa nyanyi ya. Kalau bisa nyanyi ambil gitar, ambil ngeliatin matanya, kayaknya selesai tuh orang-orang tuh. Ini jatuh cinta ya emang diberikan kelebihan itu kayaknya ya. Oh ada satu yang bikin gue waktu itu pulangnya gue ngerasa wah gila nih, penuh dada gue itu. Ketika pertama kali nih di situ ada salah satu tim debat, kayaknya dia di bagian psikologinya gitu. Mas Anies itu selalu pas rehearse selalu berhenti terus ngelihat kita semua bilang gimana gitu. Jadi minta dievaluasi. Biasanya kita evaluasi gitu. Nah kali ini ada satu orang, ini udah tim yang lama kayaknya udah. Itu evaluasinya keras banget. Gue lupa, gue tuh sampai kaget. Dan Mas Anies itu kalau mikir kan kayak galak ya mukanya. Iya. Jadi gue nyangka wah abis nih orang nih. Dia ngikutin apa kata dia. Oh gitu ya. Coba kita lihat lagi tadi rekamannya gitu. Emang sampai ini apa sih? Sedetil itu ya, muka tuh kelihatan memang. Kelihatan. Ya? Kita tuh sekarang selalu evaluasi muka karena ngeri banget mukanya Mas Anies itu. Karena nah ya memang pas lagi juga, marah itu kelihatan banget berubahnya. Akhirnya yang ketiga kemarin, yang debat kelima, asik kan? Iya. Iya. Itu evaluasi diliatin, yang pertama, yang kedua nih gini. Gitu. Iya. Gue tuh pernah ngelihat Pak Anies itu marah, mukanya marah dan ini pada saat diwawancari sama Bocor Halus di rumahnya tuh. Nanya tentang nyokap. Dia seperti tidak senang gitu. Baru pertama kali gue lihat, bisa juga dia mukanya muka kesel, tatapannya tuh tatapan serem lah gitu. Iya. Nah kalau kelihatan itu kan, ada beberapa yang sempat kelihatan yang makanya
begitu ditampilin ini terus Pak Prabowo nangis, bukannya Anies gitu kan orang gampang kena lah begitu udah mukanya Prabowo-nya. Mana jago lagi motong-motong TikTok itu. Terus mukanya pas lagi kayak gitu Pak Anies dapat jadinya. Pada hebat-hebat orang ya. Iya jago banget. Jago banget ya. Jago banget. Orang itu aja yang tadi pagi yang Zari posting itu foto masa terus ada aja yang lagi nemu ini copy paste. Iya. Ya Allah, di cloning katanya. Gue jadi takut ngapa-ngapain. Bisa tahu ya? Iya. Iya. Emang netizen matanya paling jeli lah. Iya. Nah ini udah dibubarin nih tim lo? Ya bubar dulu. Oh bubar dulu? Bubar dulu. Jadi nanti akan ini lagi karena putaran kedua? Iya putaran kedua. Ya kita sih ngarepin putaran kedua ya? Menang ya. Iya. Nah, satu putaran menang. Iya. Tapi kalau dari omongan-omongan siap putaran kedua memang? Iya, ya maksudnya optimis. Ya, jadi kita kalau gini, ini gue kemarin. Kalau mau mendukung, kalau mau berjuang, lo harus optimis gitu. Tapi kita nganalisis hasil survei apa segala macam itu selalu jadi patokan. Tapi harus optimis bahwa menang, bisa menang. Iya. Jadi nggak boleh yang gimana nih gitu. Benar. Kayak olahraga aja lah gitu. Iya. Ada saya. Selamat ya, selamat. Terima kasih. Sapu bersih katanya. Yoi. Iya. Mana nih? Tuh, udah 3 tuh. Oh itu season 1 ya? Season 1, season 2. Season 1 kok cuma 1? Karena nggak ada double, season 2 ada. Nanti season 3 ada yang triple dong? Nah, iya. Gue bisa sebenarnya, Cing. Pingpong? Enggak nonton. Kalau diundang Bisa. Iya. Kenapa nggak ada yang percaya gue bisa olahraga ya? Pakai ditanya. Pakai ditanya. Apa yang gue bisa tuh? Tenis bisa lah ya. Ya lari-larinya mau. Enggak, iya kan kayaknya nggak perlu lari deh itu. Tenis. Servis aja pada nggak masuk. Iya. Tenisnya. Tenis meja sebenarnya yang paling mungkin karena lo bisa, lo tuh udah menutupi selebar lapangan. Kalau double yang kasihan. Ini apa sih kena mulu. Iya. Mo, terima kasih Mo. Tapi gue mau ini dulu. Apa? Mau apa namanya tuh? Amaran dulu. Apa? Takutnya kayak ya ini kan bagaimanapun gue tuh part of the team. Iya. Jadi semua yang gue lakukan apa segala macam itu memang tim gitu. Jadi bukan wah si Mo yang bikinin. Oh iya. Gitu. Ada beberapa yang dipakai apa segala macam bikin gue bangga banget ada gitu. Tapi ini semuanya kerja tim dan semuanya tuh ide, saran dan segala macam tuh semuanya melewati banyak babak dan banyak pertimbangan gitu. Karena kan cuma 4 menit tuh opening. Iya. Yang main dimasukin banyak banget gitu. Iya, lamaan sambutan ketua KPU kok daripada pemaparan untuk bangsa ini. Rinda Dana itu ya. Bung Rindra. Iya. Gitu. Makasih ya Mo ya. Makasih juga. Ya mudah-mudahan rencana-rencananya bisa terrealisir lah. Ya. Ya mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa ini. Anjay ngomongnya udah. Singapura mana nih? Apa? Gue Ganjar. Oh Ganjar. Iya. Oh paling MC itu ya kemarin yang gue lihat. Iya. GBK. Iya. Ya cuma gue ya bukan sering yang mendekati banget lah enggak. Ya acara-acara aja di hire sebagai MC konten gitu-gitu. Batasan merah nih. Iya. Biru. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.